Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama ilayna bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikur rahman dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham wa ba'du. Ikhwatanal kiram rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibanas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami An-Nur yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam salah satu riwayat sahabat Abdullah ibnu Abbas menceritakan cerita Rasulullah menceritakan kutipan yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru atau Al-Quran menyebutnya kitab Injil. Di dalam kitab ini atau di dalam riwayat ini ada dialog menarik antara Nabi Isa alaihissalam dengan malaikat Jibril dalam satu kesempatan sore ketika Nabi Isa bertanazzuh ataupun bertadabburul alam. Kita tahu di dalam berbagai tafsir Nabi Isa itu kakinya adalah lurus, tidak ada tekuannya. Sengaja Allah ciptakan Nabi Isa kakinya tidak ada tekuannya. Para mufassir menyebutnya fungsinya adalah agar Nabi Isa kuat berjalan mengelilingi gurun Sahara, termasuk berjalan ke tempat yang amat jauh. Karena memang sukanya Nabi Isa itu berjalan, ditemani oleh malaikat Jibril. Dalam satu kesempatan sore, Nabi Isa ketika bersama malaikat Jibril menelusuri tepi pantai daerah Afrika Utara. Tak lama kemudian muncullah seekor burung di ruang angkasa. Burung ini kemudian menukik ke dalam lumpur yang berada di tepi laut. Burung ini mandi lumpur, mengotori tubuhnya dengan lumpur di tepi laut, sehingga burung ini menjadi kotor. Ketika si burung ini merasa dirinya kotor dengan lumpur, maka dia terbang ke angkasa, menukik masuk ke dalam laut, air laut, mandi dengan air laut, bersihkan diri kotoran lumpur itu dengan air laut yang ada, sehingga si burung ini bersih. Namun anehnya, aneh bin ajaib, ketika burung ini merasa dirinya bersih, dia terbang masuk lagi ke dalam lumpur, kotori dirinya dengan lumpur yang ada. Kotorlah tubuhnya si burung. Kotor burung ini naik ke atas, masuk ke dalam air, bersihkan diri sehingga tubuhnya bersih. Naik lagi, kotori lagi, naik lagi, bersihkan lagi. Proses naik turun lumpur dan air sebanyak 5 kali. Melihat kejadian aneh semacam ini, Nabi Isa alaihissalam bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mahalla bibabit thair." Jibril, ada apa dengan burung itu?
Jibril tersenyum seraya menjawab pertanyaan Nabi Isa. Nabi Isa, itu bukan burung beneran, tapi burung itu jelmaan dari malaikat untuk memberikan ilustrasi dan gambaran perilaku manusia di akhir zaman yang disebut dengan umat Islam. Maka bapak-bapak masuk di sini. Perilaku umat Islam di akhir zaman, kata malaikat Jibril, seperti burung ini, yaitu berperilaku aneh. Nabi Isa bertanya, Jibril, aneh gimana? Aneh, tubuhnya bersih saat dilahirkan, yuladu alal fitrah, dikotori dengan air, dengan lumpur di tepi laut. Setelah kotor, dia sadar bahwa dirinya itu adalah makhluk. Bertobatlah dengan air di laut, dibersihkan lumpur itu. Setelah bersih, ternyata tidak kapok. Dia lagi-lagi kotori dirinya dengan lumpur. Setelah kotor, mandi lagi, dan seterusnya. Itulah ilustrasi umat Islam di akhir zaman. Mereka suka melakukan dosa, tapi selain itu mereka juga bertobat dengan sholat 5 waktu. Malaikat Jibril mengatakan, Nabi Isa, itulah bedanya kaum Bani Israel dengan umatnya Nabi Muhammad yang disebut dengan muslimin muslimat, kaum Islam di akhir zaman. Sekalipun mereka banyak dosa, tapi rahmat Allah melalui pengampunan dan maufirahnya, melalui proses pelaksanaan sholat, semua dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian Rasulullah katakan di dalam kitab Sahih Muslim nomor urut 283 Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda. Pripun sabdaipun Rasulullah Sahih Muslim? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaum khamsa marrat. Tahukah kalian, andaikan di depan pintu masing-masing rumah kalian ada kolam air, setiap hari kalian cuci kaki sebanyak 5 kali ketika keluar rumah. Rasulullah katakan, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah kaki kalian masih kotor ketika dicuci 5 kali? Qalu, sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Rasulullah, tidak ada kotoran yang nempel di kaki kita karena sudah dicuci sebanyak 5 kali. Rasulullah langsung jawab, fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Begitulah juga perumpamaan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu yang dapat menghapus segala kesalahan dan dosa umat manusia, khususnya mereka yang mau menunaikan ibadah sholat. Hadis Sahih Muslim nomor 283 ini sebenarnya merupakan penjabaran setelah turunnya surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata, dan dirikan sholat, tarafain nahari wa zulafam minal lail, dirikan sholat di 2 penghujung hari, maghrib, isya, subuh, wa zulafam minal, tengah malam, tahajud. Kenapa Allah perintahkan sholat? Innal hasanati, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam sholat, yurhibna sayyiati, dapat menghapus dan menghilangkan segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan berkat sholat. Dzalika dzikra lidzakirin. Surat Hud ayat 114 ini diturunkan di saat ada orang Bedui masuk Islam tapi hobinya mencium arek wedok sing ayu. Jadi wong ngambung wadon iku mau kebiyen wonten, Pak.
Tidak ada orang yang baru masuk Islam belum mengerti hukum, Pak. Pokoknya ketok wong ayu diambungi, Pak. Lama-lama sadar, isin dewe lapor marang Rasulullah. Rasulullah, ya napa kula dosa akeh? Apa dosamu? Ngambung arek wedok. Mau tobat? Mau Rasulullah. Ojo ngulangi. Oke Rasulullah. Turunlah malaikat Jibril bawa surat Hud bahwa kemudian Rasul katakan solatlah sebagai bentuk pertaubatan, sehingga muncul istilah ada solat sunat taubat 2 rakaat dalam rangka menghapus dosa. Kemudian Abu Bakar tanya, Rasulullah, dan sahabat yang lain tanya, apakah ayat ini alias solat dapat menghapus dosa masa lalu itu khusus orang yang ngambung wong wadon? Rasulullah menjawab, tidak. Ayat ini diperuntukkan untuk seluruh umat Islam yang pernah melakukan dosa. Solatlah 5 waktu pada khususnya, dilengkapi dengan solat sunat rawatib dan solat-solat sunat yang lain. Dengan demikian dosa dan kesalahan kita insya Allah berkat solat dan fadilah solat semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan uraian ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk istiqomah solat berjamaah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum ja'alna minal tawwabin innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ikhwatanal kiram rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa yadhkurkum wa la dhikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.